Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tanggal 1 Juni. Hari kelahiran Pancasila. Yang juga ternyata di hari yang sama tanggal 1 Juni ini juga hari kelahiran saya. Seolah saya ditakdirkan untuk membela Pancasila. Di awal hendak saya sampaikan, Pancasila ini bukan agama. Dan Pancasila ini tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila ini sesuai dengan tujuan agama. Bahkan sesuai dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah peradaban masyarakat Arab jahiliyah, Nabi mendirikan negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Beliau mendirikan negara Madinah, dan itu bukan negara Islam. Namanya negara Madinah. Dan dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masyrutiyah, yang kita terjemahkan dengan bahasa Piagam Madinah. Persis seperti kita mendirikan negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mendirikan NKRI juga menyontoh negara kesepakatan Madinah. Di Madinah banyak agama ketika itu, banyak suku, dan bersepakat membangun sebuah negara, namanya Madinah. Persis dengan kita, dengan keberagaman yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila sebagai sebuah kesepakatan bagi kita semua. Ini pelajaran terpenting buat kita semua. Ternyata Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kita semua sudah sama-sama tahu ada orang-orang yang coba ingin membenturkan agama dengan Pancasila. Yang kita tahu persis bahwasanya kemarin tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila karena gagalnya kelompok-kelompok yang ingin merongrong Pancasila. Mulai dari PKI dengan G30S PKI-nya selesai, kelar semua sudahan. Sebelumnya ada DITII, NII, Kartosuwiryo juga habis semua. Itu memang pas ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Dan memang kebetulan saya ini lahirnya tanggal 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Jadi itu angka menarik itu. Bukan suatu hal yang kebetulan. Pancasila lahir tanggal 1 Juni. Pak Soekarno lahir tanggal 6 Juni. Pak Soekarno wafat tanggal 21 Juni. Di hari Pak Soekarno wafat, tanggal yang sama lahirnya Pak Jokowi. Ternyata orang yang lahir di tanggal wafatnya presiden, kemungkinan nanti jadi presiden. Makanya Bapak Ibu tandain Pak Harto wafat tanggal berapa. Mudah-mudahan punya anak tanggal itu nantinya. Gus Dur wafat tanggal berapa, tandain. Ya, artinya ketika kita bicara tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, bukan gede-gedean kita ini, bukan wah-wahan. Karena boleh jadi siapa tahu dari Bapak Ibu nanti lahir anak yang mungkin jadi presiden di negara ini. Allahumma amin. Atau jadi orang besar. Karena kita nggak tahu kan. Pak Jokowi itu cuma tukang kayu. Cuma tukang kayu, anak kolong bukan, darah biru bukan, darah hijau pondok bukan, kaya raya kayak Abu Rizal Bakri tidak, punya partai tidak, ganteng kayaknya masih gantengan saya lah dikit gitu ya, tapi jangan dilaporin Pak Jokowi, Pak Suparno ya. Artinya sampai sekarang masih banyak orang yang masih kayak mimpi, kok bisa beliau jadi presiden. Itulah takdir Allah. Itu kehendak Allah. Saya kalau ngelihat pemilihan gubernur masih bisa disogok. Pemilihan bupati wali kota masih bisa disogok. Tapi kalau milih presiden, tidak bisa disogok. Jajal kalau nggak percaya.
Sogok rakyatnya suruh milih presiden, nggak bisa. Satu-satunya pemilihan di negeri ini yang nggak bisa pakai sogokan itu presiden. Makanya saya meyakini siapapun yang terpilih jadi presiden itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke konteks materi kita. Ada pihak-pihak yang ingin membenturkan 4 pilar kebangsaan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nomor 3 NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nomor 4 Bhinneka Tunggal Ika. Ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila togut, Undang-Undang Dasar 45 itu kafir karena bukan Al-Quran, NKRI itu mau diganti sama khilafah, dan tidak mau dengan keberagaman, tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Dia mau orang seperti dia saja. Padahal pesan dari Pak Prapto tadi, ya kita harus menghargai perbedaan. Kita nggak mungkin sama, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin sama. Itulah mengapa kita hidup berbangsa dan bernegara dengan wawasan kebangsaan. Kalau kita dihadapkan dengan perbedaan, agama sudah kasih rumusnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya untuk sampean amal sampean, untuk saya amal saya. Jangan ngopeni orang, jangan ngurusin orang. Masing-masing saja. Bahasa agamanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya sudah, dia amalkan menurut keyakinan dia, kita amalkan menurut keyakinan kita, jangan saling ganggu. Kayak hidup bertetangga lah. Jangan ngopeni rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran Bapak Ibu. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak, bapak-bapak setuju nggak kira-kira? Jangan macam-macam dibacak orang kita. Ya hidup itu begitu sajalah. Kalau bisa kerjasama, yuk kita kerjasama. Nggak bisa kerjasama, berbeda, ya sudah masing-masing saja. Saya ingin tegaskan terkait dengan Pancasila. Pancasila ini bukan agama. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dibenturkan sama agama. Jangan suka dibohong-bohongi ya Pak. Orang bicara agama sok dia tahu sendiri. Lalu membenturkan hidup bernegara dengan agama. Justru kita berpancasila ini sudah nyontoh sunnah Nabi. Nabi 13 tahun di Mekah kan gak punya negara. Cuman dakwah saja kan. Hijrah ke Madinah, Yatrib, bikin negara. Nama negaranya Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi bikin negara, Nabi buat ideologi dan konstitusinya bukan Al-Quran. Apa nama konstitusinya? Sahifatul Madinah atau Madinatul Masrutiyah, Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Ini kan keren tuh. Nah, dicontohlah oleh Pak Karno dan semua pendiri bangsa kita ini. Kita bikin Piagam Jakarta. Nabi bikin Piagam Madinah. Pemimpin bangsa kita bikin Piagam Jakarta. Yang isi Piagam Jakarta itu Pancasila. Jadi kita ini bikin Pancasila, nyontoh Nabi justru. Dan selanjutnya Pancasila itu kalau kita baca dan kita selami, nilai-nilainya persis dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi Pak Suprapto sudah sampaikan, semua yang disampaikan Pak Suprapto itu ada dalam Al-Quran. Saya ambil globalnya sajalah. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa Al-Qur'annya Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa memerintahkan agar kalian semua berbuat adil, ihsan, beradab. Nomor 3, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kita semua bersatu dan jangan bercerai-berai. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayat keempat ini keren banget itu. Karena sesuai Quran betul, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu kata Allah harus ditetapkan berdasarkan musyawarah. Musyawarah adalah keputusan tertinggi di antara umat ini. Cuman kan kita nggak bisa musyawarah semuanya. 200 juta orang musyawarah semua. Hancur Pak, gak kelar-kelar dia. Maka sistem musyawarah kita permusyawaratan perwakilan. Makanya setelah Nabi wafat, milih Abu Bakar pakai sistem permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, Utsman, Ali 4 khalifah. Itu dengan sistem permusyawaratan perwakilan. Ini kan keren. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya petakan 2 saja sebetulnya. Apa sih sikap kita sebagai umat beragama terhadap sila yang kelima? Bagi saya yang rakyat jelata, kita yang di bawah. Kita ini rakyat jelata kan Pak ya? Karena kita bukan pejabat kan? Kalau Pak Lurah, Pak Parno gitu, Pak Suprapto kan ada jabatan. Nah kita yang rakyat jelata ini apa sih peran kita? Seperti yang dihimbau beliau tadi, peduli dengan sesama. Karena begini, apalagi di masa pandemi ini ya Pak, orang pintar semua bahasa Inggris kan, diam di rumah, stay at home, kerja dari rumah, home working, sekolah dari rumah, home schooling, ngajar dari rumah, home teaching, buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa, alaihum gambreng. Nah kan ini butuh kepedulian sebetulnya. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Makanya saya ceramahkan keliling di Lampung ini, kata saya, berhentilah umat Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Mahal bikin masjid itu. Nabi nggak suka kalau kita cuma mempermewah masjid. Karena ada teguran dari Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingga umatku hanya berpoya-poya mempermewah masjid. Tuh kan? Nabi nggak suka. Maksudnya begini, jangan sampai Bapak Ibu masjidnya mewah tapi ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras. Jangan sampai itu. Sekarang ini begini, sekolah mahal nggak sekolah? Apalagi SMK, mohon Pak Suparno ingetin Pak Gubernur itu ya. Karena begini, orang yang masuk SMK itu rata-rata orang miskin, betul nggak Pak? Kalau orang kaya nggak mau masuk SMK itu, masuknya SMA mereka. Anceng-ancengnya STPDN soalnya. Masuk Akpol, masuk Akmil gitu kan. Kalau orang susah masuk SMK, Masya Allah SMK Pak, ada yang 15 juta daftar ulangnya. Ada yang 20 juta. Ada paling kecil SMK di Bandar Lampung 6 juta daftar ulangnya. Belum uang bangunan, kok orang tua yang bangun sekolah jadinya ya. Saya ini terus terang saja, kita harus peduli dengan sesama. Saya ini pernah ditegur Pak, Ustadz, dakwah yang sesungguhnya itu bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah kalau cuma di mimbar mah enak. Turun khutbah langsung diamplopin. Awas Pak Parno kalau lupa ya. Awas kalau lupa. Iya kan? Saya sering ketemu Pak Suprapto di Masjid Korem. Saya dapat tugas setiap Jumat yang keempat. Itu Pak Prapto, kalau bagian Bintal itu lupa nyangoni saya ngantar ke rumah itu. Enak kan? Kalau dakwah itu di mimbar mah enak. Makanya ujian pendakwah itu, jihadnya penceramah itu ada 2. 1, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Yang kedua, habis ceramah lupa diamplopin. Nah itu jihad itu Pak. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya nanti. Ini yang terpenting. Nah baiklah, dan berikutnya ini bagi kita rakyat jelata, kita berbagi dengan sesama, kita bantu Pak. Ada beras sekilo kita bagi 2. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagi pemerintah lain lagi. Indonesia ini trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Buat penguasa, 1 permohonan rakyat itu yang penting 1, bela kepentingan rakyat.
Dua, jangan korupsi. Setuju nggak kira-kira? Karena begini Pak, anggaran APBN buat pendidikan itu 20%. Dari postur APBN 2000 triliun, 400 triliun setahun. Tahu nggak nolnya berapa itu? Ketik di kalkulator, nggak muat kalkulatornya itu. Nggak muat. Itu kalau benar-benar tidak rembes ya Pak, nggak bocor. Kalau kata Pak Prabowo itu nggak bocor, percayalah. Gratis sekolah mulai dari PAUD sampai S1 minimal di Indonesia itu. Nggak ada gaji guru honor 300.000 tuh, nggak ada itu. Saya mewakili bapak-bapak sebagai rakyat kita ini ya. Baik, sedikit lagi nih bekal buat Linmas sama ketua-ketua RT. Jangan kejebak dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk membenturkan dengan negara. Jangan kejebak. Saya ambil contoh misalnya gerakan-gerakan khilafah misalnya Pak. Saya ingin tegaskan bahwasanya kalau ketemu kelompok-kelompok kayak gitu ya, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mendirikan khilafah. Tantang begitu ge Pak. Bapak-bapak ketua RT kalau ada pengajian aneh di lingkungannya itu, Linmas juga, kalau mereka ngajak debat, tantangin aja. Tunjukin satu aja dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran dan Sunnah. Mereka nggak bisa menunjukkan. Jadi upaya-upaya untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, malah justru ada ancamannya dari Nabi. Waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Makanya hati-hati pengajian-pengajian. Bahkan sekarang ini banyak rumah-rumah berkedok rumah tahfiz, Bapak Ibu, ternyata tempat penggalangan dana terorisme. Nah, ini peran Linmas, ketua RT dan lain sebagainya.